Kemudian pada bagian belakang Iya. perutnya atau biasa disebut abdomen, Iya. dia ini lebih panjang daripada sayapnya. Nah, silakan dicoba pakai jempol. Nah, silakan dicoba. Bagaimana rasanya? Enak banget ya. Baik Kak Vira, Kak Sani, Ya. di sini ada Pak Ustadi yang nanti akan menjelaskan terkait peternakan lebah madu Kembang Jaya yang ada di sini. Halo Pak Ustadi, saya Halo. Vira. Terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk tahu lebih dekat soal peternakan lebahnya Kembang Joyo. Iya. Iya. Mari kita tunjukkan satu persatu bagaimana sebetulnya beternak lebah madu. Ya, Silakan. boleh. Mari Kak. Ini Mbak Vira ya. Ya. Jika kita mau memasuki suatu lahan peternakan harus memakai yang namanya masker. Masker ini gunanya untuk menghindari supaya nggak disengat. Oh, Nanti ya. Mbak Vira pakai ini Ya, ya. boleh. Kita ada satu-satu. Yang kedua ada yang namanya hive tool. Hype tool. Hive tool Hive ya. tool. Kalau di peternak biasanya nyebutnya hive tool. Hype tool. Iya, hive tool. Baik. Ini gunanya kita untuk membuka sisiran sarang. Ini harus punya hive tool ini. Dan kemudian yang ketiga adalah pengasap. Pengasap. Kalau Baik. di luar negeri pengasapnya modern. Kalau kita pakai kearifan lokal. Masih tradisional. Iya. Enggak tradisional. Kearifan lokal aja Kearifan ya. lokal ya, boleh. Jadi kalau kita Iya. pakai goni, yang dibutuhkan ini adalah asapnya. Heeh. Jika lebah kena asap, dia itu jadi jinak. Jadi jinak. Jadi jinak, tidak mudah nyengat. Mm-mm. Jadi ini adalah alat untuk menundukkan lebah. Oh, Asap ini bisa pakai goni, bisa pakai rokok, atau bisa pakai sesuatu yang dibakar yang diperlukan asap. Jadi tanpa asap, tanpa masker, peternakan lebah jadi berbahaya. iya. Tapi jika kita pakai asap dan masker, peternakan lebah jadi nyaman. Ya. Baik. Sekarang kita pakai ya. Ya. Mari. Nah, di peternakan lebah itu ada 3 macam jenis kotaknya, itu ada 3 macam. 3 macam jenis apa aja, Pak? Nah, yang pertama ini kita sebut kotak engkel, kotak Engkel. ternak. Iya. Baik. Kotak ternak dia bentuknya cuma satu. Mm-mm. Nah, kalau ini kita sebutnya kotak super. Kotak Ya. super. Kalau kita buat ini kan tumbuk 2 ya. Iya, Kalau tumbuk 2. ini bisa dibuat untuk membuat ratu. Membuat ratu. Ini dengan ini bisa dipakai untuk berburu madu. Oh, Cuman yang ini anggotanya sedikit, yang ini anggotanya banyak. banyak. Iya. Nah, bisa kita lihat lebih dekat seperti ini ya. Baik. Nah, kita lihat ini Kak Vira kondisinya. Wah. Nah, jadi ini lebah semua. Kita lihat ya, Iya. lebahnya kan ada di atas semua. Iya. Nah, kalau kita pakai asap, kita lihat lebahnya turun. Iya, lebahnya turun. Ya, lebahnya turun. Kemudian dia jadi lebih kalem. Lebih Yang kita kalem. perlukan hanya asapnya. Ya. Nah, lebahnya langsung turun ke bawah semua. Sekarang mari kita lihat di dalamnya ya. Iya. Nah, ini kotak-kotak aqua ini untuk memberi makan lebah ini. Karena keadaan kita di sini sekarang sedang hujan terus, Iya. jadi tidak ada madu di luar. Iya. Kita Makanannya apa, Pak? kita terpaksa harus memberi subsidi gula kalau keadaan paceklik semacam ini. Iya. Jadi di lebah tidak terus tiap bulan panen, tapi ada pacekliknya juga. Oke. Kita lihat satu persatu ya. Iya, boleh, Pak. Jadi pengungkit ada yang ujung, ada yang ini. Heeh. Kita bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Kalau misalnya pakai yang ini gini. Nah, Oh. ini Heeh. kita lihat. Ya, silahkan lihat sini. Nggak apa-apa, kan sudah pakai masker. Iya. Iya. Ini
sebagai makanan cair. Makanan Ya, cair. madu nanti juga bentuknya seperti ini. Jadi tertutup semacam ini. Nah, sekarang kita lihat, kita buka. Nah, isinya kan cair semua ya. Ya. Nah, kemudian ini anaknya dia akan tumbuh sebagai anak yang ini. Oh, yang ini. jadi prosesnya yang sebelah sini dulu, terus tumbuhnya jadi yang ini. Jadi nanti kalau telur berubah jadi anak, kalau madu berubah jadi sini. Jadi dia meletakkan telur untuk jadi anak dan madu di tempat yang berbeda. Oh, Tempat berbeda ya. iya. Nah, sekarang kita coba cari di mana ratunya. Kita lihat. Karena ratu dan pekerja itu berbeda. Dalam satu kotak itu ratunya cuma satu. Dia itu bentuknya panjang, ratunya itu, dan paling besar. Dan tentu saja paling cantik. Kita lihat, ada yang berbeda di sini? Enggak ada. Kita lihat yang ratu. Nah, untuk pertama kali ketika membuka kotak, kita yang lihat, kita cari apakah ratu ini ada atau tidak. Sebab kalau koloni ini tidak mempunyai ratu, dia semakin lama akan semakin hancur. Karena hanya ratu yang bisa melahirkan anak yang bertelur. Yang lainnya nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau ratunya dia ini nggak ada, maka habis koloni ini. Nah, ini ada ratunya di sini. Silahkan, Mbak Ira pasti tahu. Nah, mana ada lebah yang berbeda? Yang ini? Iya. Itu yang besar itu? Yang besar ini. Iya. Jadi cuman satu toh dalam satu koloni. Satu. Dan tubuhnya ini panjang dan besar. Iya. Dalam kondisi normal seperti ini dia nggak bisa terbang karena tubuhnya kan panjang. Iya. Kondisi panjang. Nah, itu ratu ya. Yang kuning-kuning itu kelihatan yang kuning. Iya. Yang kuning ini namanya tepung sari. Tepung sari. Iya. Apa itu, Pak? Dia itu fungsinya sebagai makanan untuk anaknya lebah. Nah, kalau madu fungsinya kan untuk makanannya si lebah. Kalau madunya banyak bisa kita ambil. Kalau madunya sedikit nggak boleh kita ambil. Kalau semacam ini kan nggak ada madunya, yang di sini kan kosong. Iya, kosong. Ini nggak bisa kita ambil. Karena kasihan si lebah nanti lapar. Iya, nggak ada makanan. Nah, sekarang kita kembalikan semula. Jadi kembalikan sendiri ini ada jaraknya, Mbak Bira. Kita nggak boleh terlalu rapat dan juga nggak boleh terlalu renggang. Ada jaraknya. Cukup antara punggung dengan punggung ketemu. Ini kalau bahasa Jawanya gitu bispes. Bispes. Ya, bispes bahasa Jawa ya. Iya, bahasa Jawa. Jadi kita kembalikan. Kami kembalikan seperti semula. Nah, setelah kembali baru kemudian kita bisa tutup. Nah, kita bisa tutup. Nah, sekarang kita lihat yang tumpuk dua ini kita sebut sebagai kotak super. Kotak super. Kotak super ini sama kotak super itu di bagian atas itu dia ini lebah, di bagian bawah juga lebah sama. Nah, ini kotak super. Jadi tumpuk dua, atas lebah, bawah juga lebah. Cuman bedanya sama kotak ini cuma lebih banyak isinya yang ini ya, Pak ya? Iya, lebih banyak isinya ini. Nah, ini dilihat ya. Di sini tidak saya pakai asap biar dia nggak takut. Nah, yang di kaki-kakinya ini, Mbak Kira. Coba dilihat kakinya ini. Iya, kuning-kuning itu kah? Kuning-kuning. Iya. Ini sebutannya bipolen. 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 Apa itu, Pak? Bipolen ini dia ini ngambil dari sarinya tanaman, kemudian di bawah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya yang sarinya tanaman itu disebut polen. Kalau yang di bawah lebah disebut bipolen. Jadi polen yang di bawah lebah. Nah, ini di kedua kaki belakangnya. Iya. Di kedua kaki belakang ini sebagai sumber protein bagi si lebah. Jadi nanti dia untuk bikin makan anak-anaknya, juga bikin makan ratunya, tapi terlebih dahulu dirubah bipolen ini menjadi royal jelly baik. untuk memberi makan ratu ini ya. Nah, kemudian kita lanjut sekarang ke yang namanya di kotak-kotak biru itu. Kotak biru, yang ini. Iya. Nah, ini tadi ada kotak ternak, kemudian ada kotak super. Kotak ini super disebut sebagai kotak kawin. Ini untuk menghemat ruang. Jadi tidak banyak-banyak ruang di sini. Ini satu lagi, kita lihat.
Jadi kadang perkawinan itu juga ndak harus berhasil. Kadang lebah juga perkawinannya gagal. Iya. Ada ndak di sini ratunya? Di tengah ya. Itu Pak. Iya. Jadi apa Iya. ciri-cirinya menurut Mbak? Ciri-cirinya kalau saya orang awam gini mungkin lebih besar aja sih ukurannya dari lebah-lebah yang lainnya gitu. Ya. Terus bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak gitu, lebih berbentuk gitu Pak. Seksi. Iya betul. Iya. Kemudian pada bagian belakang, Iya. perutnya atau biasa disebut abdomen, Iya. dia ini lebih panjang daripada sayapnya. Oh iya. Iya. Kalau yang lebah biasa, ini kan hampir sama hampir ya. sama dengan sayapnya. Dia lebih panjang bagian abdomennya. Ini. Jadi dalam satu kotak ini ada berapa ratu ini? Ada Ada dua. satu yang di sini, satu yang di sini. Iya, Jadi betul. ini kotak kawin. Ratu-ratu yang di sini itu semua ratu masih baru. Semua masih baru. Nah, ratu di sini bisa kita manfaatkan. Misalnya apa? Ratu ini kita ambil, kita jual bisa. Untuk mengganti ratu yang misalnya di kotak-kotak ternak ini yang sudah tua bisa. Kemudian misalnya untuk memperbanyak koloni. Iya. Itu kita ambil 2 sarang, Iya. kita taruh di kotak baru. Ratunya kita ambil, kita taruh di kotak baru. Jadilah koloni baru. Oh gitu. Ya, jadi untuk memperbanyak koloni. Ini ratu sudah. Oke, sudah 2. Ini namanya kotak kawin. Kotak kawin, baik. Ya. Pak, saya penasaran banget gimana proses untuk panen madu ini sendiri. Bisa dibantu jelaskan ke saya gimana prosesnya? Jadi ini kira ya. Iya. Nah, untuk panen pertama lebahnya itu harus madu yang dalam sarang ini jumlahnya harus banyak. Kenapa harus banyak? Karena kalau sedikit dia hanya cukup untuk makanan lebah. Nah, madu itu kan kita ambil jika lebah sudah berlebihan. Madunya sudah banyak, sebagian kita ambil. Nih, kita lihat. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 sarang. Iya. Kita lihat dari 7 sarang ini yang berisi madu berapa. Kita lihat ini. Ada. Nih, kan ada cair-cair semacam ini. Dia ini madu. Iya. Ini sarang pertama ada madunya. Iya. Oke, kita lanjut ke sarang yang kedua. Sarang yang kedua, Mbak. Nah, ini ada madunya ya. Iya. Tapi banyak yang tertutup ya Pak ya. Nah, yang tertutup ini anaknya. Ini anak. Nah, seperti ini antara tertutup madu sama tertutup anak warnanya berbeda. Iya. Ini kita buka ya. Nah, ini kan madu. Ini kita buka sekarang. Kita buka. Nah, dia berisi anak. Ya, ini mau sudah kelihatan berbentuk wujud lebah. Baliknya kita lihat. Nah, ini kan madu. Madu. Oke, berarti 2. Nih, kita lihat lagi sisir yang ketiga. Ya. Ketiga ada madunya, Mbak Vira? Ada. Ada. Ini madu juga ya? Iya, madu kita juga. buka. Kita baliknya. Ada ya? Ada. 3. Sudah. 3 dari 7. Ini yang keempat. Keempat ada ya? Ada. Ini? Itu madu. Ini madu. Oke, dicoba dulu. Gini, bener nggak madu? Jadi gini caranya. Kita pakai kuku yang belakang ya. Ditembuskan, diutikan. Coba, kuku yang belakang di jempol, diarahkan ke sana. Iya. Gini ya Pak ya? Iya, masuk. Nah, itu bisa langsung dijilat untuk tahu dia manis enggak. Coba gimana rasanya? Manis. Oh, manis banget. Iya. Nih. Kita masukkan. Dari berapa ini tadi? 1, 2, 3, 4. 4. Kita buka lagi. Nah, silakan dicoba pakai jempol. Ditusukkan. Nah, silakan dicoba. Bagaimana rasanya? Enak banget ya. Madu Kembang Jaya, madu asli betulan.